Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Darmayanti dan rekan saya Khairul Anam. Di sini kami akan menjelaskan statistik tentang populasi dan sampel yang di dalam mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dian Kusuma Wardani. Pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara menentukan populasi dan sampel dengan cara mencari populasi terlebih dahulu, kemudian dari populasi tersebut kami akan menentukan sampel yang dicari dari populasi yang sudah ada. Pada pengambilan sampel tersebut, kami menggunakan rumus Isaac-Michel untuk menghitungnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan ini sampai selesai. Adapun metode yang kami gunakan pada pembahasan kali ini yaitu untuk menentukan populasi dengan cara mengumpulkan data seluruh jumlah mahasiswa PAI semester 3 Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian hasil dari pengumpulan data tersebut kami hitung menggunakan rumus Isaac-Michel. Rumus yang bisa digunakan untuk menghitung populasi dan sampel ini ada dua, yaitu rumus Lovin dan rumus Isaac-Michel. Namun di sini kami akan menggunakan rumus Isaac-Michel untuk menghitung jumlah mahasiswa PAI semester 3 di Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pengertian populasi dan sampel. Secara global, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian atau seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari populasi tersebut. Pentingnya mengambil sampel. Yang pertama, yaitu untuk menghemat biaya. Yang kedua, untuk menghemat waktu. Yang ketiga, untuk pengamatan bersifat merusak. Yang keempat, sampel bersifat melentur dan bersifat lebih luas. Yang kelima, mempunyai ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Tahapan dalam pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, menentukan teknik sampel, yaitu memilih menggunakan probability sampling atau non-probability. Yang ketiga, menentukan kerangka sampel. Yang keempat, merencanakan prosedur untuk memilih unit sampel. Yang kelima, menentukan ukuran sampel. Yang keenam, memilih unit sampel yang aktual. Yang ketujuh atau yang terakhir, melakukan riset di lapangan. Berikut ini nilai keterangan tentang mean, median, dan modus kelas A, B, C, D, E, F, G PAI semester 3 Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Berikut ini data nilai UTS statistik mahasiswa Prodi PAI semester 3 Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Rumus Isaac-Michel. Keterangan S sama dengan jumlah sampel C kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan titik 1 dan kesalahan 5%, harga C kuadrat sama dengan 3,841. Harga C kuadrat untuk kesalahan 1% sama dengan 6,634 dan 10% sama dengan 2,706. N sama dengan jumlah populasi, P sama dengan peluang benar 0,5, Q sama dengan peluang salah 0,5, D sama dengan perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Perbedaan bisa 0,01, 0,5, dan 0,10. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Di sini, kita akan menghitung menggunakan rumus Isaac-Michel, yang mana jumlah sampelnya kita ambil dari kelas A, B, C, D, E, F, G semester 3 PAI,
yaitu 277. Jika C kuadrat kita ambil kesalahan 1% sama dengan 6,634 dan peluang benar 0,5, peluang salah 0,5, dan perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi bisa 0,01, maka hasil populasi atau jumlah populasinya adalah 224. Selanjutnya, masih di contoh soal dengan rumus Isaac-Michel, kita akan menghitung C kuadrat untuk kesalahan 10%, yang mana harga C kuadrat 10% sama dengan 2,706. Dengan peluang benar 0,5 dan peluang salah 0,5, dan perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi bisa 0,10, dan jumlah sampel kita ambil dengan sampel yang sama, yaitu jumlah mahasiswa PAI semester 3 kelas A, B, C, D, E, F, G, maka hasil atau jumlah populasinya adalah 52. Selanjutnya, masih di contoh soal dengan rumus Isaac-Michel, kita akan menghitung C kuadrat untuk kesalahan 10%, yang mana harga C kuadrat 10% sama dengan 2,706. Dengan peluang benar 0,5 dan peluang salah 0,5, dan perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi bisa 0,10, dan jumlah sampel kita ambil dengan sampel yang sama, yaitu jumlah mahasiswa PAI semester 3 kelas A, B, C, D, E, F, G, maka hasil atau jumlah populasinya adalah 52. Jadi kesimpulannya, semakin banyak sampel yang diambil, maka hasil penelitian akan semakin representatif. Sebaliknya, semakin sedikit sampel yang diambil, maka hasil penelitian akan semakin tidak representatif. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf atas keterbatasan pengetahuan dan penyampaian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.